Ini hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ini hati kami taruh di altar-Mu. Pakai setiap kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai setiap kami untuk kesukaan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus menyembah. Ajari kami senantiasa untuk bersyukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Pada sore malam hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Bimbing tuntun kami lagi untuk belajar bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kami hidup menghadapi setiap musim yang kadang tak terduga dalam kehidupan kami. Kami melihat segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami dapat beroleh. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengharapan, kami berjalan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Sehingga kami dapat memahami firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sapa kanan kiri saudara, katakan kamu cakep, kamu diberkati, kamu luar biasa, Allah sayang sama kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada sore hari inilah menemukan kebaikan dalam ucapan syukur. Menemukan kebaikan dalam ucapan syukur. Haleluya. God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-18. Haleluya. Kita baca sama-sama. Sudah ada di layar kah? Di depan belum ada. Dengan kuasa firman hiduplah. Sudah ada. Puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kita baca dengan kuat 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada kesempatan yang lalu saya berkhotbah mengenai kehendak Kristus. Ya, telemai, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Hari ini kita melihat sekali lagi apa sih yang juga menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan anak-anaknya. Ternyata yang sering sekali kita tidak pahami, ternyata bagian dari satu hal yang Tuhan juga sedang nantikan dan Ia sukai bila kita hidup di dalamnya, yaitu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak dikatakan mengucap syukur ketika hal itu hanya baik-baik saja. Saudara pernah terima undangan ucapan syukur? Terima saudara? Pernah? Undangan ucapan syukur, undangan makan ucapan syukur. Pasti semuanya sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan. Ulang tahun, buka kantor, ekspansi cabang baru, promosi, lahiran anak. Begitu toh? Ya. Ada lagi perayaan pengucapan, ya. Itu makan-makan. Semuanya bersukacita. Ya. Jadi ucapan syukur selama ini dilekatkan hanya kepada hal yang baik-baik saja. Hal ini mempengaruhi kehidupan kita sehingga bahkan anak-anak Tuhan pun akhirnya terkotak pada satu sikap bahwa mereka hanya mampu mengucap syukur jika keadaan baik-baik saja. Kita tentu tidak pernah menerima undangan ucapan syukur. Kenapa? Ya kan?
ucapan syukur karena kemalangan. Enggak ada. Yang ada adalah undangan ibadah apa? Penghiburan. Enggak ada. Panggil temannya, panggil semua circle-nya, panggil semua bestinya. Yuk ngumpul. Kenapa? Saya baru dapat surat PHK. Haleluya. Kita makan-makan hari ini. Pernah dengar begitu saudara? Andai kata kalau ada yang begitu, kira-kira menurut saudara apa? Ini agak lari dikit ya. Saudara kasih Tuhan, tapi firman Tuhan ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa? Apakah yang baik-baik saja? Tidak. Dalam segala musim kehidupan kita, Tuhan mau kita mengucap syukur. Karena ucap syukur bukan soal makan-makan. Ucapan syukur adalah soal sikap hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itu dia. Sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur adalah ekspresi keyakinan kita bahwa Allah masih pegang kendali. Sapa kanan kiri, apapun yang terjadi, Allah pegang kendali. Ucapan syukur bukan soal beria-ria dan bersenang-senang. Itu ekspresi budaya yang lazim kita lakukan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau ada yang ulang tahun jangan lupa ya, ajak-ajak saya untuk kita makan-makan. Ya, hubungin saya di nomor berikut. Itu tidak salah. Ya, itu ekspresi untuk hal-hal yang bahagia, mengingat pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi makna dari apa yang disampaikan oleh Paulus lebih dari sekedar yang biasa kita lakukan. Bahwa ucapan syukur ini adalah ekspresi pengenalan orang-orang percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Dalam segala keadaan mereka percaya Allah pegang kendali. Katakan amin. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Padahal waktu jalan rada-rada takut dikit. Tapi dia kuatkan hatinya. Karena kenapa? Apakah karena tidak ada bayangan maut dan ancaman kematian? Tidak, tetap ada. Tapi dia yakin Allah tidak tinggalkan dia. Katakan amin saudara. Lagi susah, lagi sedih, kita tetap ngucap syukur. Ngucap syukur bukan cengengesan ketika ada yang berduka, bukan. Ucapan syukur adalah sikap hati bahwa kita percaya Allah pegang kendali. Amin saudara. Sapa kanan kiri saudara, katakan jangan sedih kali lah kau. Jangan sedih kali lah. Sudahlah. Katakan sudahlah. Jangan sedih kali. Soalnya dari tadi ku tengok kok kayak Medan. Oh darah Yesus. Kita switch dulu kepada mode nasional. Ku tengok pula. Oke. Muka-mukanya ini waduh. Ya. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, ingat selalu untuk mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian dari Don Moen. Saya dibantu WL. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.
I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kini yang lemah berkuatan, yang miskin diberkaya karena perbuatannya pada kita. Katakan kini, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur adalah ekspresi dari keyakinan kita bahwa Allah pegang kendali. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, berikutnya bahwa syukur adalah sebuah sikap spiritual yang mendalam dan sebuah kunci menemukan kebahagiaan di tengah-tengah chaos. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin, saudara. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ucapan syukur juga merupakan sebuah sikap spiritual yang mendalam. Sikap batin yang mendalam dan kunci menemukan kebahagiaan. Kadang-kadang kita terlalu jauh pergi menemukan kebahagiaan, padahal kebahagiaan ada di depan mata kita. Kita selalu melihat rumput orang lebih hijau. Kita selalu melihat bahwa orang selalu lebih dari kita. Kita selalu melihat kepunyaan orang membuat orang itu lebih berbahagia, dan mungkin saja kalau saya punya hal yang serupa, saya juga akan bahagia. Kita tidak tahu apa yang mereka gumuli. Kita tidak tahu apa yang mereka alami. Apa yang telah mereka kerjakan sampai mereka sampai pada titik tersebut. Kita hanya menginginkan sesuatu yang kita tidak miliki. Kita lupa mensyukuri apa yang ada di genggaman kita. Saya kasih Tuhan, ucapan syukur adalah sebuah kunci menemukan kebahagiaan. Manusia cenderung terobsesi untuk mencari apa yang mereka tidak miliki sampai lupa bahagia dengan apa yang ada di genggaman mereka. Paulus mengajarkan kita hari ini, saudara, untuk kita mengucap syukur senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah buat kita. Karena Allah mau setiap kita mengalami sukacita, kebahagiaan, Dia mati untuk itu. Katakan amin, saudara. Sayang sekali kita berpikir kalau bahagia kalau saya kaya. Kalau saya bahagia kalau saya punya 4 mobil. Saya bahagia kalau saya bisa pergi jauh ke Kapadokia. Ya kan? Tapi kalau ke Jembatan 5 belum bahagia. Kita kadang-kadang melihat sesuatu yang terlalu jauh, lupa apa yang di genggaman. Kehidupan kita cenderung penuh dengan keluh kesah. Sapa kanan kiri katakan tidak di sini. Tidak ada di sini. Yang berkeluh kesah tidak ada yang di sini. Semua di sini orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ya. Yang masih single berkeluh kesah. Kapan lagi? Ya. Dia nggak tahu. Yang sudah serumah, 24 jam sehari, 25 jam dia ribut. Ya kan? Saudara, kita sering sekali penuh dengan keluh kesah. Suami-suami, ya, bapak-bapak, kita berkeluh kesah karena istri tidak secantik dulu lagi. Yeah. Oh nggak ada ya? Nggak berani soalnya. Bukan nggak ada, dia di hati aja. Ibu-ibu coba lihat suaminya. Lihat gerak-geriknya, apa dia manggut-manggut.
kesah. Ya. Ada suami yang berkeluh kesah karena masakan istri terlalu asin. Ia lupa mensyukuri bahwa ada istri yang masih sempat masak buat dia. Istri-istri, ya, ada yang berkeluh kesah. Ya. Aduh, suamiku kalau tidur ngoroknya kenceng, kayak kapal tanker lewat. Bon, bon. Ya. Kayaknya banyak yang relate banget dengan situasi ini. Ya. Ribut banget. Ya. Berkeluh kesah. Dia lupa itu tandanya dia masih hidup. Justru saudara curigai kalau dia diam sepanjang malam. Ya. Jangan-jangan dia sudah haleluya. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita tidak pahami. Menemukan kebahagiaan. Ya. Ada orang yang berkeluh kesah karena menginginkan apa yang orang lain juga miliki. Yang orang lain miliki. Sebab itu saudara kasih Tuhan. Hal yang kedua yang sangat penting, ucapan syukur adalah sikap spiritual yang mendalam, sikap batin yang mendalam. Dan kunci menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Itu dia. Sebab itu mari isi kehidupan kita dengan ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur kita tidak akan pernah puas. Ya. Punya mobil, doa sama Tuhan. Tuhan nih parkir mobilnya kemana? Ya kan? Minta rumah yang ada lapangan parkir. Anak-anak mulai gede. Ya. Istri punya kegiatan sendiri, Tuhan nggak cukup satu mobil, istri pengen mobil satu lagi. Karena kesibukan. Ya kan, nggak pernah cukup. Pas parkir ke rumah, lah satu di lapangan parkir, satu dalam parkir, satu di luar. Minta rumah yang parkirnya dua. Nggak akan pernah cukup. Itulah manusia. Nggak akan pernah memiliki kebahagiaan kalau didasari kebahagiaan berdasarkan keinginan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Melihat apa yang Tuhan sudah berikan di depan kita. Ucapkan syukur. Ucapan syukur adalah sikap penghargaan dan ungkapan terima kasih kita atas segala karunia dari Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita hanya berpikir ketika ada hal-hal yang besar lah baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa setiap pagi kita ada itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dikala kita bangun, kalau saudara punya world meter yang argo orang matinya jalan seperti kilat saudara. Ya. Di waktu detik saudara bangun, di waktu yang sama ada ribuan orang yang kembali ke rumah Bapa. Sebab itu dari hal yang sederhana kita bisa melihat bahwa Tuhan mengerjakan hal yang baik, luar biasa dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab itu ucapan syukur mengajarkan kita untuk belajar menghargai anugerah dan karunia Tuhan. Tidak menunggu hal-hal yang besar. Mungkin Tuhan menunggu kita belajar bersyukur kepada hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sebelum Tuhan percayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Kepada mereka yang setia perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Termasuk dalam ucapan syukur. Kalau kita belum beroleh hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, jangan-jangan karena Tuhan lihat kita lupa mengucap syukur kepada hal-hal yang ada di depan kita, hal-hal yang kecil. Saudara, mengucap syukur adalah sebuah keputusan dan pilihan hidup. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Paulus mengingatkan kita untuk memilih apa yang baik dalam kehidupan kita, yaitu mengucap syukur
senantiasa. Oh, mengucap syukur ini adalah sebuah keputusan. Ya kan? Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik dibutuhkan tekad, dibutuhkan pengertian, dibutuhkan keputusan untuk kita berkata kepada diri kita, saya mengucap syukur dalam segala hal karena saya tahu Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Dan dengan mengucap syukur kita dapat melihat yang tak terlihat. Saudara, ketika seseorang panik karena masalah, karena persoalan, orang tersebut cenderung tidak bisa melihat jalan keluar yang terbaik. Saat seseorang panik, alih-alih lari dari sumber api, ia malah mengejar sumber api. Kalau orang panik, ia tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya dia lari, tapi dia malah kaku dan terdiam di tempat. Sebab itu saudara kasih Tuhan, ketika kita belajar mengucap syukur, Tuhan akan memberikan ketenangan di tengah tantangan, damai sejahtera di tengah-tengah badai. Katakan amin. Ketenangan dan damai sejahtera dibutuhkan supaya kemudian kita bisa membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Ada ungkapan yang berkata, jangan buat keputusan ketika marah. Tapi sering sekali ketika amarah kita di puncak, di ubun-ubun, dari mulut kita keluar yang tidak seharusnya. Sering sekali persoalan kehidupan rumah tangga hanya karena pilihan yang tidak bijaksana. Sebab itu dibutuhkan ketenangan dan damai sejahtera yang dapat lahir dari ucapan syukur. Ucapan syukur memberikan kita ketenangan. Dan kemudian saudara, mengucap syukur akan memampukan kita melihat yang tak terlihat. Yeremia 29 ayat ke-11, ini ayat mungkin yang sering kita baca. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berkeluh kesah, itu membuat kita tidak dapat melihat kebaikan dalam kesulitan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengucap syukur, kita akan lebih mampu melihat pelajaran yang kita bisa petik dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Kalau Tuhan berfirman bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu, dan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, lantas bagaimana kita dapat menemukan dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang membuat kita mungkin gelisah, bagaimana kita dapat melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak belajar mengucap syukur. Saudara kasih Tuhan, sebab itu satu hal kita harus pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Katakan amin. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Memang ada firman Tuhan yang berkata, rancanganku dan rancanganmu seperti apa? Langit dan bumi. Tidak semua kita pahami, dan kita tidak dituntut untuk memahami semuanya. Sebab itu Tuhan berikan firman-Nya kepada setiap kita, supaya kita memiliki iman
dan mempercayai Dia dalam segala hal. Mempercayai Dia di dalam segala sesuatu. Karena ucapan syukur adalah ekspresi dari percaya bahwa Allah pegang kendali kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan tentang rancangan Tuhan. Dan kalau hari ini kita melihat segala sesuatunya sebelum seperti yang kita harapkan, belum seperti yang kita inginkan, jangan khawatir, jangan berhenti, apalagi mundur. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin, saudara. Berjalan bersama Tuhan itu happy ending. Berjalan bersama Tuhan itu masa depan penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini engkau masih melihat kesukaran, jangan engkau menilai Tuhan dari apa yang terjadi hari ini. Berjalanlah terus setia kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Engkau tahu perjalananmu, pekerjaan Tuhan belum selesai. Dia tahu akan membawa engkau kemana. Yang Dia tahu rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin, saudara. Apa tujuan Tuhan ketika kita melewati sesuatu yang mungkin sukar bagi kita? Ada banyak hal. Yang pertama, Tuhan melatih otot-otot rohani kita supaya kita menjadi kuat. Yang kedua, Tuhan mau melihat tingkat keyakinan kita. Yang berikutnya adalah Tuhan mau supaya kita belajar berharap dan mempercayakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita hanya tahu apakah kita benar-benar berpegang teguh kepada firman Tuhan ketika persoalan ada. Ketika semuanya baik-baik saja, kita belum bisa mengukur apakah kita benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika keadaan baik-baik saja, kita tidak tahu apakah genggaman kita cukup kuat. Tapi ketika ada badai, disitulah kita dapat menguji apakah kita benar-benar sudah memegang teguh firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, masing-masing orang memiliki ambang batas kemampuan menahan penderitaan, menahan pencobaan. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah melebihi. Masing-masing orang diberikan takaran yang berbeda-beda. Yang jelas setiap orang tidak akan melebihi kekuatannya, kemampuannya. Karena Allah tahu apa yang dia sedang rancang. Seperti seorang arsitek sedang membangun sebuah bangunan yang indah. Ketika ia mulai membangun pilar demi pilar, tiang demi tiang, fondasi demi fondasi, kita belum melihat gambaran utuh. Padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kemudian akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Maka ucapan syukur diperlukan supaya Tuhan mampu, Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita, membentuk setiap tiang-tiang itu. Dan menjadikannya rancangan yang indah dan damai. Tapi kalau kita menggerutu dan tidak mau diproses oleh Tuhan, lari dan tidak berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa mengerjakan rancangan yang indah bagi masa depan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengucap syukur mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan mampu bekerja dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Sapa kanan kiri saudara, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Mengucap syukur itu akan memberikan perspektif yang baik
dalam kehidupan setiap kita. Saat kita bersyukur, kita akan cenderung dan dimampukan melihat lebih banyak kebaikan daripada kekurangan. Ilustrasi suami dan istri tadi. Kalau kita hanya fokus kepada ketidakmampuan istri, kita lupa kalau kita masih punya istri. Kalau kita fokus kepada kekurangan suami, kita akan lupa kalau kita masih punya suami. Kalau kita fokus kepada kekurangan pasangan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang yang bergumul supaya dapat jodoh. Kalau kita berkeluh kesah tentang pekerjaan kita, saya tahu saudara sudah tahu arah kemana. Ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Sebab itu mari lihat, ketika kita mengucap syukur, kita akan dimampukan melihat lebih banyak kebaikan daripada kekurangan. Baik apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pasangan kita, keluarga kita, sekitar kita, dan lingkungan kita. Mengucap syukur akan membuat kita sadar akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur tentunya akan membuat kita jauh dari hidup yang penuh dengan keluh kesah. Saya kasih Tuhan, orang yang tidak bersyukur adalah seperti seseorang yang memiliki dua mata yang mampu melihat banyak hal, tetapi dia menutup matanya dengan corong minyak. Saudara tahu corong minyak? Dia menutup matanya, dia masih bisa melihat, saudara. Tapi yang dia lihat adalah apa yang dia inginkan saja. Dan apa yang dia inginkan itu adalah hal yang membuat dia berkeluh kesah. Dia tidak bisa melihat ada banyak kebaikan lagi yang Tuhan sediakan di depannya. Saya kasih Tuhan, tapi dengan ucapan syukur kita dapat melihat ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dari sejak pagi tadi kita bangun, mungkin sampai kita datang ibadah, kita masih berkeluh kesah. Tapi kalau kita mau terbuka dan kita menghitung berkat-berkat Tuhan sejak dari pagi, betapa Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak kebahagiaan yang seharusnya membuat kehidupan kita hari ini penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Sebab itu jangan kehilangan kebahagiaan hari ini hanya karena keluh kesah. Tapi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita nyanyikan bersama-sama. Hidup adalah anugerah. Saya mengutip sebuah penelitian. Ternyata ada studi psikologi. Studi menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur cenderung lebih memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan mengalami lebih sedikit gejala depresi atau kecemasan. Ini hasil penelitian. Orang yang banyak bersyukur dalam kehidupannya, singkat cerita, jauh dari stres. Kalau saudara ketemu orang yang sering stres, depresi, udah jelas pasti kurang ngucap syukur. Tanya kanan kiri saudara, mau stres? Mau stres? Kalau ada yang stres, mukanya manyun terus, murung terus, kurang ngucap syukur. Sebaliknya saudara, menurut penelitian ini, rahasia kebahagiaan yang paling sederhana adalah banyak ngucap syukur. Ngucap syukur sama pasangannya. Ngucap syukur sama pasangannya. Ngucap syukur sama pekerjaannya. Ngucap syukur belum bekerja. Ya. Mengucap syukur. Ya. Saudara, sebab studi ini menjelaskan orang yang sering bersyukur cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup dan lebih tinggi
kepuasan hidup yang lebih tinggi dan mengalami lebih sedikit gejala depresi. Salah satu rahasia kesuksesan yang dilanjutkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang membiasakan hidup mereka bersikap positif. Ada sebuah budaya yang sering dibangun di negeri kita Indonesia. Ketika seseorang mengalami kecelakaan, dia tertabrak mobil, dia naik motor. Ya, kita punya kebiasaan apa? Saudara, ada untung nggak mati. Kalau ketabrak satu, untung ketabrak satu, enggak semuanya. Kalau patah kaki satu, untung satu. Enggak dua. Nah, saya kasih Tuhan, ternyata itu sebuah budaya, bukan menginginkan atau mengharapkan orang mengalami kesukaran, enggak. Itu sebenarnya sebuah sikap hati yang mampu melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah hal yang tidak baik. Ucapan syukur akan membangun sebuah sikap positif jika dikembangkan akan mengantar orang-orang ke jalan kesuksesan dalam kehidupannya. Menurut penelitian, yang kedua adalah orang yang membangun sikap hidup positif dengan ucapan syukur cenderung lebih sukses daripada orang yang berkeluh kesah. Coba lihat kanan kiri, itu orang-orang yang calon sukses atau yang gagal total. Coba lihat kiri kanan saudara, ada wajah-wajah orang-orang sukses, banyak ngucap syukur. Haleluya. Saudara, mengucap syukur membuat kita fokus kepada hal-hal yang positif ketimbang hal-hal yang negatif. Sebaliknya keluh kesah akan membuat kita kehilangan hal yang positif dan hanya melihat hal-hal yang negatif. Hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bersyukur di atas segala sesuatu, kita akan melihat sekalipun keadaan itu tidak baik, kita selalu melihat ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah sulitnya kehidupan kita. Dengan bersyukur kita sedang atau kita dapat mengakui Allah sebagai sumber berkat. Dengan bersyukur kita dapat menghargai anugerah dan karunia Tuhan. Dengan bersyukur menjaga kehidupan kita tetap rendah hati, sadar bahwa Allah pegang kendali. Dengan mengucap syukur akan membuat kehidupan kita lebih bahagia dan bersuka cita. Katakan amin. Ada satu ayat dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara kasih Tuhan, sikap hidup orang percaya menghadapi setiap musim yang kadang tak terduga. Paulus mengajarkan sebuah rahasia. Ia yang telah pernah menghadapi ancaman kematian, tapi dia juga adalah orang yang pernah dipuji karena hikmatnya. Dialah adalah orang yang pernah mengalami pahitnya kekurangan, tapi dia juga pernah mengalami kelimpahan. Lewat semua musim kehidupan yang tak terduga itu, ia berkata, dan sikap inilah yang harus kita miliki. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rahasia ucapan syukur dalam segala keadaan adalah ketika kita hidup di dalam Dia. Saya percaya setiap kita setuju bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Adalah orang-orang percaya di mana Kristus hidup dalam kehidupan kita. Maka tanda yang paling tampak dan bisa kita lihat adalah ketika di dalam segala keadaan kita mampu berkata, aku dapat menanggung segala keadaan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mendorong setiap kita, firman Tuhan mengajak
setiap kita memiliki sebuah sikap hidup sejatinya orang percaya ketika menghadapi musim yang tak terduga, yaitu mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur, karena ternyata mengucap syukur memiliki kaitan erat dengan penyembahan. Firman Tuhan berkata, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan puji-pujian. Sebuah aturan yang ditetapkan oleh Taurat Tuhan, bagaimana seseorang imam masuk ke dalam pelataran bait Allah, yaitu dengan ucapan syukur. Nyanyian ini pun sering kita naikkan. Ya. Gimana nyanyinya tuh? Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Ya. Masuk gerbang Tuhan bukan dengan keluh kesah dan sungut-sungut, tapi dengan ucapan syukur. Jadi seyogyanya anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini, sebelum kita masuk dan melewati pintu yang ada di bawah atau yang di atas itu, kita meninggalkan semua keluh kesah kita. Tidak ada yang mengingkari bahwa saudara punya pergumulan, tapi di atas segalanya itu ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah langkah masuk dalam penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Ternyata ucapan syukur memiliki kaitan erat dengan penyembahan. Ucapan syukur maupun penyembahan membantu kita mengarahkan hidup kita fokus kepada Tuhan ketimbang masalah kita. Ketika kita mensyukuri setiap keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian, nyanyian, dan ekspresi penyembahan kita. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, dalam ibadah kita, kita adalah gereja dengan ciri khas Pantekosta klasik. Kita memberi ruang ekspresi penyembahan yang mungkin berbeda dengan model gereja-gereja lain. Kita tidak sedang membicarakan bahwa model ini lebih baik dan model itu lebih buruk, tidak saudara. Tapi di gereja ini kita membangun sebuah kebiasaan penyembahan yang dibarengi dengan ekspresi syukur. Karena ucapan syukur adalah bagian dari penyembahan. Bagaimana dalam segala keadaan kita mampu berkata terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Belajar mengucap syukur akan menolong kita masuk dalam penyembahan yang lebih dalam. Sebaliknya ketika kita hanya berpikir tentang persoalan dan masalah kita, kita akan sulit mengucapkan syukur dan masuk dalam penyembahan. Tidak jarang kita melihat dalam ibadah ada orang yang hanya kaku dan masih manyun. Karena kenapa? Lupa mengucap syukur. Kalau dia masih bisa berdiri di dalam gereja. Lupa mengucap syukur kalau dia masih bisa melangkah bukan ke tempat yang akan membinasakan hidupnya, tapi dia melangkah ke rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau saudara ada di rumah Tuhan, itu dikomparasi oleh firman Tuhan lebih baik ketimbang 1000 hari di tempat lain. Jadi 1 kali kita ada di rumah Tuhan, kita telah melewati 1000 hari yang tak berguna. Dan kita menikmati, mengecap, melihat kebaikan Tuhan dengan 1 hari ada di bait Allah. Ucapan syukur dan penyembahan membantu kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita tidak salah sangka, kita tidak mencurigai Tuhan, kita tidak menuduh Tuhan. Ya Tuhan, kehidupanku belum baik-baik saja, tapi aku percaya. Aku tahu Tuhan tidak sengaja membuat kehidupanku pahit. Tapi Tuhan sedang mengajar aku. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih indah
untuk hari depanku. Dalam keadaan yang mungkin kita tidak pahami ini, dalam keadaan yang kita tidak mengerti ini, kita tetap berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku menyembah Engkau. Tuhan, aku memuji Engkau. Amin, saudara. Kita bisa membangun sebuah hubungan yang dekat, yang istimewa dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang unconditional. Hubungan yang tidak dibangun di atas dasar segala sesuatu yang baik-baik saja. Tapi bahkan dalam segala keadaan sampai pada akhirnya kita memiliki sebuah sikap iman sama seperti Sadrak, Meshach dan Abednego. Yang ia berkata, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Dia tidak mengukur Tuhan, menjengkal Tuhan, hanya kepada hal-hal yang dia inginkan. Tapi dia tahu Tuhan baik. Tuhan pasti menolong. Tuhan masih peduli kepadanya. Tuhan pasti memperhatikan kehidupannya. Katakan amin, saudara. Saya tutup dengan sebuah kisah dalam Alkitab, dalam 1 Samuel, pasal yang pertama, hidup seorang wanita bernama Hana dan suaminya adalah Elkana. Dan Elkana ini memiliki madu atau istri yang kedua namanya Penina. Saudara kasih Tuhan, Penina dikaruniai anak yang membuat hati Elkana bersuka cita. Elkana sayang kepada Hana, tapi hari-harinya habis hanya dengan Penina karena beroleh keturunan. Hana sering hanya melihat kebahagiaan yang seharusnya juga menjadi bagiannya, tapi hilang. Ia bersedih, ia berpikir Tuhan menutup rahimnya. Saudara, kalau kita mempelajari kebudayaan Ibrani atau Yahudi pada masa itu, kita tidak menganggap hal ini hal yang mudah buat Hana. Tiap hari Elkana dan Penina bersenda gurau, sanak famili yang jauh datang ke rumahnya, bermain dengan anak-anaknya. Kira-kira bagaimana perasaan Hana, saudara? Saudara bisa bayangkan, ya, ketika kita dalam keasikan kita bercanda, membanggakan anak-anak kita, di tengah-tengah seorang saudara yang masih bergumul untuk memiliki anak. Sekalipun mereka tersenyum, saya berdoa Tuhan karena memberkati mereka dengan damai sejahtera yang sejati. Tapi jauh di dalam hati mereka, kadang-kadang kita kurang peka. Kita menceritakan begitu banyak kebahagiaan dengan anak-anak kita. Tapi ada saudara kita yang masih berdoa dan bergumul berpuluh-puluh tahun, tidak mendapatkan hal yang serupa. Saudara bayangkan perasaan Hana pada waktu itu. Perhatian yang seharusnya juga terbagi untuknya. Kebahagiaan yang seharusnya juga dia miliki dalam kehidupannya. Tapi dia tidak peroleh. Lain lagi gunjingan tetangga. Lain lagi budaya pada waktu itu. Karena dianggap Tuhan mengutuk Hana. Itu perasaan seperti ini, saudara. Untung-untung Hana tidak menyelesaikan kehidupannya. Tapi dia tetap tegar dalam keadaan yang dia tidak mengerti. Sampai suatu hari dia datang ke rumah Tuhan. Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Saking pahitnya dan menderitanya hatinya, sampai doa-doanya pun tidak terdengar jelas. Sehingga suatu hari Imam Eli menghampiri Hana yang sedang berdoa di gerbang bait Allah ini, mencoba memperhatikan apa yang dia ucapkan. Tapi Eli juga tidak memahami, karena dia berdoa seperti orang mabuk, tidak sadar.
Saudara, pada satu tingkat kepedihan tertentu, seseorang tidak mampu lagi berkata-kata dengan baik. Doa-doa yang terdengar hanyalah isak tangis dan nafas yang terputus-putus. Dia tahu dia sedang mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada ucapan atau kata-kata yang cukup untuk mewakili perasaannya dan kerinduannya di hadapan Tuhan. Sampai Eli menegur dia, "Hana, apa yang kau lakukan? Orang mabuk ke engkau di siang hari ini? Mabuk ke engkau di siang hari ini?" Hana terkejut dan menghadap Eli, imam besar itu. "Bapakku, aku tidak sedang mabuk. Tapi hatiku penuh dengan keluh kesah." Dalam pasal ini kemudian Eli berkata kepada Hana, "Tuhan telah mendengarkan doamu." Padahal Eli tidak tahu sebenarnya apa yang benar-benar diucapkan oleh Hana. Tapi mendengar ucapan itu, Hana langsung mengaminkan perkataan Eli yang berkata, "Tahun depan Tuhan akan anugerahkan engkau anak." Saudara kasih Tuhan, ayat berikutnya kita melihat hanya dengan ucapan itu. Hana yang tadinya bermurung muka, dia tidak makan, tapi karena ayat berikutnya kontra kondisi yang dijelaskan, kemudian setelah Hana mendengar ayat itu, mendengar ucapan Eli itu, firman Tuhan berkata dia berurap, dia mandi dan dia makan. Maka saya dapat sedikit simpulkan saudara, bahwa sebelumnya ternyata Hana sampai-sampai jarang mandi. Mukanya manyun. Sehingga mungkin Elkana pun merasa tidak nyaman melihat Hana. Dan dia sibuk dengan Penina dan anak-anaknya. Saudara, setelah mendengar perkataan Eli itu, firman Tuhan mengatakan Hana segera pulang. Ia berurap, ia makan, dan dia tidak bermurung muka lagi. Saudara kasih Tuhan, sikap ini kemudian dijelaskan sekalipun pada hari itu Hana belum memperoleh anak dan rahimnya belum terbuka. Dia telah mengubah sikap hidupnya. Kalau dahulu dia bermurung muka, hari ini dia bersuka cita. Apakah sudah ada anak? Belum. Tapi ayat ini dilanjutkan, kemudian bersetubuhlah Elkana dan Hana. Ayat sebelumnya tidak disinggung, saudara. Tapi melihat keceriaan hati Hana, sikap hidup yang telah diubah daripada meratapi nasib yang memang kenyataannya seperti itu. Pesan Bapak Gembala kita, kenyataannya seperti itu. Tapi kebenarannya Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan. Ketika dia mengubah sikap kehidupannya, alih-alih berkeluh kesah terhadap kondisinya, tapi kemudian dia bersuka cita dan mengucapkan syukur. Di tahun yang sama, di tahun depan di waktu yang sama. Akhirnya Hana mempunyai seorang anak. Sebagaimana biasanya tiap-tiap tahun seorang datang ke dalam bait Allah, tapi Hana menunda waktu itu karena dia telah memiliki nazar. Dia berkata, anak ini ketika lepas susu, maksudnya dia sudah bisa dilepas, aku akan berikan dia untuk melayani di bait Allah. Anak ini bernama Samuel, Nabi Samuel. Adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Daud menjadi raja orang Israel. Sikap hidup anak ini mengajarkan setiap kita. Sering sekali ketika kita fokus hanya kepada persoalan dan masalah, kita tidak melihat jalan keluar. Kita tidak melihat bagaimana seharusnya kita hidup dan bersikap. Kepahitan, kepedihan membuat kita melakukan yang tidak seharusnya. Tapi kemudian setelah mendengarkan ucapan dari Imam Eli, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita mengambil sikap menjadi Hana yang baru.
alih-alih berkeluh kesah terhadap persoalan kita, mari kita belajar banyak mengucap syukur. Dan kita percaya Allah mengerjakan sesuatu yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dalam pasal yang kedua, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dalam pasal yang kedua kita akan mendengar mazmur dan nyanyian dari Hana. Saudara bisa baca sendiri pasal yang kedua dari kitab 1 Samuel. Itu nyanyian syukur Hana. Karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, ingat satu hal, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang merendah sesuatu dan menjadikannya indah. Apapun yang terjadi, serumit, sesulit apapun itu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar ini menjadi perenungan kita lewat nyanyian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan dengan iman, Tuhanku tak akan memberi ular beracun. Ya Tuhan, mari buka kedua tangan kita. Katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau dengan iman katakan, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Biar ini menjadi doa saudara.
Sembah Tuhan saja, katakan tangan Tuhan. Amin Tuhan. Kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba. Kulihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Hindaralabayasa. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Syadalalabayanda karalaba. Dengan ucapan syukur, agar dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah kunci kebahagiaan. Ucapan syukur mampu melahirkan mujizat dalam kehidupanmu. Ucapan syukur membuat kehidupanmu positif. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga yang baik. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat suami, buat istri, buat anak-anak. Terima kasih buat gereja ini ya Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur, karena kami mau percaya Allah pegang kendali hidup kami. Kami bersyukur. Terima kuasa dalam pengucapan syukur. Terima mujizat dalam pengucapan syukur. Syakaralabayanda karalabayanda karalabayanda. Hindaralabayanda karalabayanda karalabayanda ralaba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 r. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan mengucap syukur sebagai ekspresi keyakinan iman kami bahwa Allah pegang kendali kehidupan kami. Engkau sayang kepada setiap kami. Engkau peduli, Engkau baik bagi setiap kami. Materaikan firman-Mu pada malam hari ini dengan perjamuan kudus ya Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur. Demikianlah firman Tuhan pada malam waktu Dia diserahkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebab itu marilah kita datang untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang patut. Sehingga segala anugerah dan berkat yang Tuhan hendak curahkan bagi kita tidak terhalang karena dosa-dosa kita. Baiklah setiap orang datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Layakkan setiap kami. Apabila Roh Kudus mengingatkan kita sebuah ganjalan di dalam hati kita terhadap saudara kita, mari kita lepaskan pengampunan. Apabila ada satu dosa yang Tuhan ingatkan dalam hati kita,
Mari kita datang dengan meminta kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian setelah makan dia mengambil cawan, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kemudian mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Biar malam hari ini kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dan rancangannya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita melihat hal ini seperti bertolak belakang, ingatlah, rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih Tuhan. Syaralamadalalamada. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Syadalabayanda kadalamada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, dan juga lewat firman-Mu membuat kehidupan kami senantiasa mengucap syukur. Kami akan melihat mujizat demi mujizat kami alami dalam kehidupan kami. Kami tidak akan lewatkan satu hari untuk menikmati rahmat dan kebaikan Tuhan. Kami akan mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kami mulai hari kami dengan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang amini firman Tuhan sama-sama dengan kuat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu.